Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya James Widinan dari kelas 12 Poten 2. Di sini saya akan beropini atau berpendapat tentang penanganan korupsi di Indonesia. Sudah banyak yang tahu ya bahwa Indonesia memiliki kasus atau permasalahan terbesar di dunia tentang permasalahan korupsi ini. Yang baru-baru saja ini terjadi bahwa dua kementerian dari Menteri Sosial dan Menteri Perikanan RI telah melakukan tindakan korupsi atau pencurian uang rakyat. Wow, itu sangat disayangkan ya. Di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung ini, mereka sempat-sempat mencuri uang rakyat atau mengerupsikan uang rakyat. Itu sangat disayangkan. Di sini saya akan beropini tentang penanganan atau pemberantasan korupsi di Indonesia. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masa terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi berserta turunannya mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Selain itu, penyalahgunaan wewenang selain instansi pemerintah untuk kepentingan pribadi juga menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Pasal 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Wow, udah sangat luar biasa ya tindakan korupsi ini. Nah, masifnya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peranan birokrat atau penyelenggara negara. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya juga tentunya adalah kedaulatan pihak swasta. Korupsi ini semakin masif dan ini tidak saja terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara, tetapi juga keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuatan non birokrasi negara. Menurut saya, saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah, utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan makna demikian, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dibutuhkan dua sinergitas pemberantasan korupsi. Pertama, yaitu sinergitas dan paralitas antara pencegahan dan penindakan. Kemudian yang kedua, sinergitas dari sistem pemberantasan korupsi yang terintegritas di antara Polri, Kejaksaan, dan KPK. Kontinuitas pemberantasan korupsi di antara tiga lembaga ini harus diakui belum maksimal dan optimal. Sangat disayangkan ya. Wow, sangat disayangkan sehingga ruang publik masih menganggap adanya divergensi kepentingan lembaga dalam pemberantasan korupsi. Saat ini, suka ataupun tidak suka, menurutnya publik masih memandang bahwa sinergitas tersebut masih sebatas perjanjian di atas kertas atau MOU antara kelembagaan saja. Kenyataannya di lapangan, masing-masing aparat penegak hukum sering nampak berjalan sendiri-sendiri. Masalah kelemahan lainnya yakni belum tuntasnya reformasi sistem penegakan hukum di industri penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam sejumlah kasus yang terjadi justru malah melibatkan aparatur penegak hukum itu sendiri. Wow, yang harusnya memberantas malah mengikut kesalahannya sendiri, yaitu mengikut korupsi. Wah, itu yang disayangkan ya. Kelemahan juga masih ada, yaitu penegak hukum itu menciptakan sistem negatif terhadap lembaganya sendiri maupun sistem penegakan hukumnya, seperti yang terjadi dalam kasus pelarian buronan Joko Chandra yang sangat menggembokan publik. Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi misalnya kerap berjalan atas latar belakang kemauan dan kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum ke ranah politik. Nah, hukum harus dihormati, dilaksanakan, dan ditegakkan. Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik. Namun justru kepentingan politik harus mengabdi pada hukum. Permasalahannya saat ini di Indonesia, jangankan dunia runtuh, dunia masih bulat dan kokoh pun, dunia hukum di Indonesia masih mengabdi pada kepentingan politik. Saya menegaskan, dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan adalah pertama, unsur kepastian hukum yang menghendaki pelaksanaan hukum apa adanya, tidak boleh menyimpang. Mengingat hukum memberikan perintah yang sungguh-sungguh tanpa diragukan, bertujuan dalam rangka terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya kepentingan masyarakat. Kedua, asas kemanfaatan. Penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Maka daripada itu, para penegak hukum harus peka akan apa yang teralami oleh masyarakat. Sebab jika tidak ada manfaatnya atau bahkan menimbulkan ketidakadilan baru, maka sia-sia hukum tersebut. Tidak semua perkara harus diselesaikan melalui KUHP pidana kan. Ketiga yakni keadilan.
yaitu penegakan hukum secara proporsional dan keseimbang yang tujuan adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh justru menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik misalnya. Nah, itu sekian dari saya untuk memberantas korupsi di Indonesia, supaya Indonesia bebas dari korupsi dan Indonesia bebas dari kolusi-kolusi dan nepotisme yang mengacaukan budaya bangsa atau sosial negara kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.